Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah lahul malikul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khataman nabiyyin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh ibu bapak, ibu-ibu, kemudian yang sama-sama kita muliakan para ulama, cerdik pandai, seluruh pengurus masjid yang tergabung dalam kegiatan gerakan sholat subuh berjamaah ini. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia itu sahabatku. Itu kata Rasulullah. Sahabat Nabi adalah orang yang hidup beriman dan satu generasi dengan Nabi. Kita tak bisa menandingi mereka karena memang Rasulullah sendiri mengakuinya. Makanya jemaah di ujung nama mereka ada RA radhiyallahu anhu. Rupanya jemaah, mereka yang dianggap Rasulullah orang-orang hebat, orang-orang mulia, mereka pun punya tingkatan. Di antara para sahabat Nabi ada beberapa tingkatan mereka, enggak sama pula. Pertama, sahabat Nabi yang paling mulia adalah yang dijamin masuk surga. Itu 10 orang. Mulai dari Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Zarrah, dan Abdurrahman bin Auf. Itu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Kalau kita dijamin masuk surga, tapi tidak dijamin untuk tidak masuk neraka. Jaminan Nabi kepada kita separuh, dijamin masuk surga, tapi tak dijamin untuk tidak masuk neraka. Kalau yang 10 orang tadi dijamin masuk surga, dijamin tidak masuk neraka. Itu golongan teratas di antara para sahabat Nabi. Sedangkan yang kedua, orang yang paling baik di antara para sahabat Nabi itu alumni perang Badar. Itu sebanyak 314 orang. Syahid di medan Badar sebanyak 11 orang. Tinggallah 303 orang. Ini luar biasa mereka ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang atau sahabat Nabi yang masuk Islam sebelum hijrah. Itu yang ketiga. Sahabat Nabi, kelompok sahabat Nabi yang terhebat yang ketiga, yang sudah masuk Islam sebelum hijrah. Itu yang ketiga. Yang keempat, para sahabat Nabi yang masuk Islam setelah hijrah.
Sedangkan yang kelima jamaah, golongan sahabat Nabi berikutnya adalah orang yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah atau Fathul Mekah. Di antara mereka pun berkelompok-kelompok. Ya, generasi para sahabat itu jemaah hanya 91 tahun. Setelah 91 tahun, maka habislah para sahabat Nabi, meninggal dunia mereka semuanya. Dan berikutnya dilanjutkan oleh generasi tabi'in, atau orang yang tidak melihat Rasul tapi mereka melihat sahabat. Dalam suatu riwayat mengatakan bahwa sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia namanya Abi Kilabah. Riwayat lain menyebutkan kalau sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia itu Ibnu Tufail. Entah mana yang benar, wallahu a'lam. Yang jelas setelah generasi sahabat itu berakhir, jamaah, dilanjutkan oleh generasi tabi'in. Tidak melihat Rasulullah, tapi melihat orang yang melihat Nabi, yaitu para sahabat. Jamaah hadirin yang kami hormati, masalahnya sekarang adalah jamaah, kami tadi mengatakan bahwa manusia terbaik itu sahabat Nabi. Seperti apa mereka jamaah? Inilah kita mencoba meniru para sifat sahabat Rasulullah itu dengan harapan termotivasi oleh hadis tadi, sehingga kita menjadi ikut manusia yang paling baik. Hadirin yang terhormat, ada seorang tabi'in bercerita, namanya Abi Mulaikah. Abi Mulaikah ini tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi bertemu dengan para sahabat Rasulullah. Ia bercerita jamaah, semasa aku hidup, aku masih sempat bertemu dengan 33 sahabat Nabi. Berarti masih banyak hidup sahabat Nabi di saat Abi Mulaikah hidup. Aku bertemu dengan mereka 30 orang lewat. Mereka rupanya mempunyai kesamaan sifat. Ini jemaah. Setiap aku temukan mereka, maka mereka mempunyai 4 kesamaan sifat para sahabat Nabi. Di antara dimanapun aku menemukan mereka, mereka mempunyai 4 kesamaan sifat. Yang satu dengan yang lain pasti memiliki sifat itu. Ini jemaah. Jadi kalau sahabat Nabi, kalau ngaku sahabat Nabi, yang 4 itu pasti ia miliki. Pertanyaannya jemaah, mari kita lihat, ada nggak 4 sifat itu kita miliki? Kalau ada, berarti jemaah, awaklah jadi fotokopi sahabat Nabi di zaman modern. Amin. Tapi kalau berarti tadi Nabi mengatakan sebaik-baik manusia adalah sahabatku. Kalau kita tak memiliki sifat itu, berarti jemaah kita bukan menjadi orang yang terbaik. Mari kita lihat apa yang diceritakan oleh Abi Mulaikah rahimakumullah. Hadirin, kata beliau jemaah, sifat para sahabat Nabi itu yang pertama, mereka selalu merasa iman mereka rendah, lemah, dan mereka sangat termotivasi, sangat sungguh-sungguh untuk memperbaiki iman mereka ke level yang lebih tinggi. Iman mereka merasa imannya rendah, imannya lemah, dan mereka bersemangat dan bermujahadah bagaimana imannya lebih baik. Itu ciri khas yang pertama. Jamaah, mereka mungkin termotivasi karena hadis Nabi, jadidu imanakum min qaulin la ilaha illallah. Perbaiki imanmu, sempurnakan imanmu, perbaiki
dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Jamaah, kita tahu iman sahabat Rasulullah itu Allahu Akbar. Jamaah, kalau sholat saja mereka jamaah dari tengah malam sampai subuh. Kalau bertanya khusyuk sholat mereka, Allahu Akbar. Jamaah, Ali bin Abi Thalib pernah kena panah pinggangnya. Jamaah, to cacak anak panah di pinggangnya. Jangankan dicabut, disentuh saja sakit. Gimana cara mencabutnya? Zaman itu kan tidak ada bios, tidak ada yang bisa membuka, mencabut, mengangkat anak panah dari pinggang Ali bin Abi Thalib. Jamaah, untung Sayyidina Umar bin Khattab ada di situ. Kalau untuk membuka itu anak panah yang ada di pinggang Ali bin Abi Thalib mudah. Gimana caranya Umar? Kata Umar, suruh saja Ali itu sholat. Setelah Ali sholat sunat jamaah, di waktu sujud anak panah tercacak di sikut. Datang kawan dari belakang mencabutnya. Ali terus sholat. Selesai sholat salam kiri kanan, nampak anak panah lah tercabut. Sedang sholat menutu asu deknya jamaah. Kalau awak je to panjang imam membaca ayat ketek layu kok masoji akidah tu. Una imam tu gila. Jamaah yang terhormat, lain Ali jamaah, lain pula Sa'id bin Zubair. Sa'id bin Zubair ko jamaah cucu Abu Bakar Siddiq, anak Zubair bin Awam, cucu Abu Bakar Siddiq dari Asma binti Abu Bakar. Iko jamaah suatu hari inyo diponis konai sebuah penyakit yang menyebabkan kakinya wajib diamputasi, dipotong, digergaji, dikapak. Kaki sebelah kirinya mengidap sebuah penyakit. Cucu Abu Bakar Siddiq namanya Sa'id bin Zubair bin Awam. Atuknya dijamin masuk surga Abu Bakar. Ayahnya Zubair bin Awam termasuk sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Jadi di waktu tim eksekutor datang untuk memotong kakinya, jadi tim medis tadi langsung membawa segelas arak. Untuk apa? Untuk nanti diminum oleh Sa'id bin Zubair. Di waktu dalam keadaan tidak sadar, barulah dipotong kakinya tadi. Maka pada waktu itu jemaah, di waktu disuguhkan arak, Sa'id bin Zubair pun berkata kepada tim medis tadi, ada nak di antara kalian yang bisa menjamin kalau aku masih hidup setelah aku tidak sadar? Setelah aku sadar kembali, ada nak jaminan dari kalian kalau aku masih hidup di waktu itu? Kalau kalian tidak ada yang bisa menjamin, buang arak ini jauh-jauh dari saya. Jadi siapalah yang bisa menjamin nafas seseorang jemaah? Seluruh tim tidak ada yang bersedia bertanggung jawab kalau Sa'id bin Zubair masih hidup setelah ia tidak sadar. Maka pada waktu itu, kalau kalian tidak ada yang bisa jamin, kalian boleh potong saja kakiku. Dan masalah sakit itu bukan urusan kalian, itu urusanku. Maka jemaah antara percaya dengan ini, tim medis pun bokojo. Yang tak sanggup melihat silakan pergi keluar. Akan ada pemotongan kaki, digergaji, dikapak, tanpa harus pakai bius. Bahkan yang dipotong itu di bagian botihnya jemaah. Dipotong. Ada yang keluar, tak sanggup melihat silakan keluar. Pada waktu itu kan cara menghentikan aliran darah kan pakai minyak, pakai api. Ada banyak yang pergi keluar menunggu apa yang akan terjadi. Setelah beberapa lama jamaah menunggu, tidak terjadi apa-apa, tidak ada suara pekikan, tidak ada suara tangisan. Tahu-tahu sudah tercium bau minyak dan api. Bukti eksekusi sudah selesai.
maka berangkat masuk orang ke dalam. Betul, kaki Sa'id bin Zubair sudah dipotong. Satu riwayat mengatakan Sa'id bin Zubair itu berzikir. Satu riwayat mengatakan Sa'id bin Zubair itu jamaah membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Itu sahabat Nabi. Makanya jemaah di kulit Al-Quran itu, kalau Quran lama itu ada tulisan fadilah Al-Quran. Salah satu fadilah Al-Quran, banyak hadis-hadis di situ. Man arada ayatakallam ma'allah falyaqra'ul Quran. Siapa yang ingin ngomong mengecek langsung dengan Allah, falyaqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Baca, maka wajar kalau Sa'id bin Zubair tidak merasakan kakinya dipotong. Jadi kalau baca Quran itu jamaah serius, ya lah. Begitu hebat para sahabat Nabi itu. Pertama, mereka jamaah masih bersemangat untuk menyempurnakan iman. Yang kedua, mereka merasa amal mereka sedikit dan selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk beramal, untuk berbuat baik. Awak jamaah lain belum wak untuk berbuat baik. Lain. Eko ciri khas sahabat Nabi, berlomba-lomba untuk berbuat baik. Coba bayangkan jamaah, para sahabat Nabi itu selalu membanding-bandingkan dua sahabat. Sebahagian besar mengatakan sahabat Umar bin Khattab lebih hebat daripada Abu Bakar Siddiq. Satu riwayat mengatakan, Abu Bakar Siddiq lebih unggul daripada Umar bin Khattab. Jadi jamaah uangku belumu-lumu terus untuk berbuat baik di dalam Islam waktu itu. Sehingga jamaah Umar bin Khattab berpikir, ada seseorang buta yang mungkin Abu Bakar Siddiq tidak tahu. Maka setiap subuh selesai sholat subuh diantaranya nasi ke situ. Kenapa? Ini berpikir untuk bagaimana mengatasi amal Abu Bakar Siddiq itu sendiri. Jadi jemaah dipersiapkanlah rantang. Setiap subuh langsung pergi ke rumah uang tua tadi. Tapi aneh jamaah apa yang terjadi? Setiap sampai ke situ, gaek kolah siap makanlah konyang yo. Bekoluhu cibol datang le, nambah ayolah minyak umat, lah siap makan. Akhirnya jemaah pas waktu maghrib diintip, siapa yang mantan nasi kok? Akhirnya nampaklah jamaah, rupanya yang ngantar nasi kok Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya berlomba-lomba mereka untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang memang dijanjikan dalam agama kita. Lah, jadi yang kedua jamaah, mereka merasa amal mereka sedikit dan selalu berlomba-lomba untuk berbuat baik. Yang ketiga, ciri khas sifat sahabat Rasulullah itu, mereka sangat senang dinasehati. Senang diagih tahu, senang dibagi saran dan kritikan. Nino melawan, Iko diagih saran, diagih kritikan. Dulu aku makan garam lah. Hidupku makan garam ya. Sama tiwak ini tengah sawah ini. Tong makan garamnya jamaah. Rasul mengatakan, unzur ma qala wala tanzur man qala. Dengarlah apa katanya, jangan lihat orang yang berkata. Artinya kalau baik dari manapun sumbernya jamaah, ikuti. Sonang dinasehati jamaah. Kalau awak ino sonang dinasihati, ikulah kiamat jamaah. Apabila jamaah awak
ini tidak membuka diri untuk dinasehati, untuk dikritisi, untuk diperbaiki, berarti jamaah awaklah menutup diri untuk berproses ke arah yang lebih baik. Awak eloknya dek uang-uang di sekitar awak jemaah. Kalau seandainya awaklah menutup dirilah, merasa hebat, merasa proporsional, merasa tanpa celah dan cacat, kiamat tuh. Makanya dalam doa awak disuruh berdoa, Allahumma ja'alna fi ainina sogiran waj'alna fi ainina skabiran. Ya Allah, jadikanlah aku di saat aku menengokku, aku kok kocik. Di saat orang lain menengokku, aku kok godang. Laga itu awak disuruh berdoa jamaah. Kalau awak menengok awak sosok yang kecil, pertama awak bersemangat untuk membenahi kekurangan-kekurangan yang kita miliki. Dan awak bisa menghargai orang lain. Kenapa? Awak menengok awak sosok awak kocik bau. Upo uang nengok awak godang. Godang. Kenapa? Itu silakan orang lain menengoknya. Tapi jamaah awak tetap menengok awak sebagai sosok yang kecil. Tapi kalau terbalik, kiamat, kita menengok diri kita sosok yang besar, orang lain menengok kita sosok yang kecil. Itu payah tuh. Makanya jamaah, orang yang susah dinasihati itu kan orang egois dedikkan uang dengan sombong. Kalau sombong itulah payah. Makanya jamaah sebenarnya boleh wak menyimpulkan uang sombong tu uang bongak lah. Dan sombong silakan tersinggung. Memang bongak. Semakin sombong semakin bongak. Kenapa? Bisa diuraikan dengan uraian tadi. Kalau uang tu sombong jamaah payah dinasehati, dikritisi, diberi masukan, dan itu menyebabkan inyo berhenti berproses ke arah yang lebih baik. Gara-gara sombong tidak, akhirnya apa jamaah? Bongak toruh jadinya. Kalau uang kau bongak sonang dinasehati, tapi kalau inyo tahu kalau inyo bongak, oh pak, bontuk codi, aku payah kok. Tak maaf ya. Kalau bentuk codi, uponya bongak, payah. Sonang mau becito bontuk bongak, uponya codi. Kok sonang mau becito kok. Tapi kalau bontuk codi, upo bekabi, tanggung bongak. Ibu kalau punya laki bontuk codi, itu payah. Tak payah. Tapi siapa milih botang? Awak milih nalar togah nek mama awak nak itu yo osaikan bontuk codiknya. Nisa diajak diskusi, nisa diajak menyusun rencana rumah tangga no. Agih mau kok ya tilah. Ini itu apa beno? Kenapa bontuk codik upo? Lain siko ya. Beko minta maaf tiba rumah ya. Dilangsung ingat awak tu nih. Jamaah lain lagi itu. Oh intinya jamaah di saat awak mau dinasehati, dikritisi, diberi saran dan kritikan, itu bisa jadi kok. Tapi kalau ino jamaah, aku kalau Abah lapong, Abah Dila. Nah aku ajak beton kalau mau rencana kami no. Kemana lihat dong kalau berencana di rumah pernah aku ajak beton no. Kenapa? Ngelai apa uniang no. Jamaah kalau bisa biarlah banyak uniang no. Hadirin jamaah yang terhormat, itu yang ketiga jamaah. Yang terakhir, sifat sahabat Rasulullah itu kata Abi Mulaikah, mereka sangat
merasa mereka masih memiliki sifat orang munafik. Kau jemaah, hati-hati. Nabi mengatakan, "Inni la ahufu alaikum mu'min faqad tabai imanuhu wa kufrin faqad tabai kufruhu." Yang sesungguhnya aku tidak takut, kata Rasulullah, kepada orang mukmin yang betul-betul imannya dan kepada orang kafir yang betul-betul kafirnya. Berarti Nabi menyindir orang munafik. Yang aku takutkan pada kalian, jangan-jangan kalian masih memiliki sifat-sifat orang munafik. Nabi khawatir jemaah. Kok ino penuh kateh penuh ke bawah. Sifat nifak masih kita miliki. Dan Rasul berhasil menanamkan bagaimana sahabat tidak memiliki sifat-sifat orang munafik. Saking khawatirnya para sahabat Rasulullah itu kepada sifat orang munafik jemaah. Pernah suatu hari sahabat Nabi Salman Al-Farisi bolalai bekoja-koja ke rumah Abu Bakar Siddiq. Sampai di rumah Abu Bakar Siddiq, apa keteknya? Halaktu ya Ababa, halaktu ya Ababa, celaka tu ya Abu Bakar. Kece Abu Bakar, kenapa? Aku kurang munafik. Aku kurang munafik ya Ababa, aku kurang munafik. Kata Abu Bakar, kenapa, ada apa denganmu? Kecek beliau, ya Ababa, suasana hatiku, suasana batinku di depan Rasulullah berbeda dengan di belakang Rasulullah. Suasana hatiku dalam masjid tidak sama dengan di waktu aku sedang di pasar, di waktu aku sedang di ladang, di waktu aku sedang berada di tengah-tengah keluargaku. Maka sudah mengklaim dirinya seorang munafik. Apa jawab Abu Bakar jemaah? Salman, kalau laga itu aku pun modal itu dua. Masih mengklaim sifat orang munafik kedua-dua sahabat ke jemaah. Akhirnya berangkat dua sahabat ini ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilaporkanlah perihal yang mereka alami. Sampai di depan Nabi, apa kata Nabi? Di saat kalian bisa di belakangku seperti engkau di depanku, di saat kalian bisa di dalam masjid, di luar masjid seperti di dalam masjid, maka kalian akan mendengarkan suara malaikat yang memberi salam kepada kalian. Nabi tidak mengatakan sifat seperti itu munafik, tapi Nabi memberi semangat. Andai kata hati kalian bisa di belakangku seperti kalian di depanku, maka kalian akan mendengarkan suara malaikat memberikan salam kepada kalian. Allahu Akbar jemaah. Awak model itu no jemaah. Dalam masjid kini kau siap solat subuh masih berwudu mendongakan ceramah pula. Suasana hati batin model itu kok berapa menit? Sampai di luar kau kan asyang cerita. Sampai di luar belah cerita sampai di kaki jonjang tu bau jamaah. Upo pas sedang ceramah kau sudah ditengok golang kawan. Berpikirlah dalam hati, iko omeh ko atau gram. Kalau omeh no patuk no. Yo gram, tapi kalau gram kuniang lah kan kuniang omeh. Itu saatnya dibaca sedati siko. Sampai pulang mereka kan cerita ke kawan. Aku nampak aku tadi nih. Si Anung pakai golang. Tapi lagang-lagang gram lagang. Kalau omeh di mana dapat duit deh. Allahu Akbar jamaah. Model itu tuh jamaah ibu-ibu di Lubuk tuh. Lah, jadi jamaah begitu sangat takut. Jangan-jangan memiliki sifat munafik itu sendiri. Bahkan jamaah Nabi pernah membuat catatan. Catatan 60 orang munafik. Apa kata Nabi kepada Salman? Salman,
kalau mati yang 60 orang kobeko, jangan kalian solatkan. Ditulis Nabi 60 orang dedengkot, pentolan orang-orang munafik. Catatan itu diberikan kepada Salman Al-Farisi. Disimpan. Kenapa? Nabi menyuruh menyembunyikan. Disimpan oleh Salman jamaah. Tahu no jamaah siapa orang pertama menuntut ingin tahu siapa yang 60 orang itu? Orangnya adalah Umar bin Khattab. Setelah bubar, Umar bin Khattab diikuti yang tanglakang Salman ko jamaah. Sampai di rumah Salman, Salman, siapa tihnan 60 orang ko? Apa jawab Salman? Ya Umar, bukankah Rasulullah menyuruh menyembunyikan, merahasiakan siapa yang 60 orang ini wahai Umar? Apa jawab Umar jemaah? Umar nak mau kalah. Kalau memang engkau tak mau memperlihatkan, mengasih tahu kepadaku siapa yang 60 orang itu, tolong cek ada nak Umar bin Khattab di dalamnya. Allah jemaah, tolong cek ada nak Umar bin Khattab di antara 60 orang itu. Setelah dicek, berarti Salman kan tidak tetap merahasiakan yang 60 orang itu. Dicek 60 orang dari A sampai terakhir, tidak ada Umar bin Khattab di dalamnya. Setelah tahu Umar bin Khattab namanya tidak ada di 60 orang yang dicatat Nabi tadi, Umar sudah tak mau tahu lagi siapa yang 60 orang itu. Jamaah, Umar bin Khattab pun merasa tidak aman dari sifat munafik. Sedangkan yang jamaah, Umar bin Khattab itu mengatakan, Nabi mengatakan, Innal jannah tasqa ila salasah. Surga itu rindu kepada 3 manusia. Aku, kata Nabi, Abu Bakar dan Umar. Orang yang dirindukan surga mustahil punya sifat munafik. Tapi Umar tidak merasa aman dari sifat-sifat orang munafik jamaah. Akhirnya jamaah, Umar bin Khattab itu kan pernah gempa di Madinah. Gimana jemaah ia lakukan? Dihontam bumi ku jemaah. Bumi diam. Apakah Umar tidak adil juga memerintah di atas dunia ini? Untuk dunia ku jemaah. Model itu hebat para sahabat Rasulullah. Tapi mereka masih tidak merasa aman dari sifat-sifat orang munafik. Jadi mudah-mudahan ada 4 sifat para sahabat Rasulullah, kata Abi Mulaikah. Mudah-mudahan jamaah, aduh hendaknya kita miliki ko ompek-ompeknya. Amin. 1, merasa imannya rendah dan ini bersemangat untuk memperbaikinya. Yang kedua jamaah, merasa amalnya seketek dan ini sangat berlomba-lomba untuk beramal di jalan Allah. Yang ketiga jamaah, senang dinasihati, melawan no. Pernah disansang laki insan. Ji pernahnya. Terpaso laki momok ona bo keranjang susonyuai. Senso kocik lai dalam tu. Senso kok. Lah jamaah, senang dinasihati. Yang terakhir jamaah, mereka tidak merasa aman dari sifat munafik. Mudah-mudahan jamaah sekali lagi 4 sifat ini kita miliki. Kalau belum kita miliki jemaah, mari kita bersama-sama memilikinya supaya kita semakin hari semakin lebih baik, semakin hari semakin lebih mulia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, mudah bermanfaat. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi wassalam ala man
أوحي القرآن